Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anaslin Tias dengan NIM 20200410313 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis studi kasus evaluasi kompetensi 2. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya, jabarkan beberapa faktor kegagalan JDID dalam menghadapi persaingan dan apa langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan menurut pendapat Anda berdasarkan pada referensi yang terpercaya. JDID merupakan e-commerce yang memakai sistem business to customer dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Business to customer merupakan proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen dan pengguna baik individu maupun kelompok. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Perusahaan yang menerapkan model ini biasanya hanya akan menjual produk yang merupakan kebutuhan pribadi konsumen. Business to customer memiliki keunikan dibanding model bisnis lain seperti marketplace maupun business to business. Sebagai business to customer, semua hal dilakukan JDID, mulai dari pengadaan barang, after sales service, warehouse, hingga distribusi. Pada era modern seperti sekarang, model bisnis ini juga berlaku pada sistem penjualan online dan banyak ditemui di berbagai marketplace digital seperti Tokopedia dan Shopee. Baik bisnis berskala besar maupun kecil dapat membuat toko online menjangkau konsumen secara langsung. Produk yang ditawarkan di JDID makin beragam yang menawarkan brand-brand ternama. Bahkan, pembeli juga bisa berbelanja di laman JDID yang ada di negara lain seperti China, Korea, Thailand, dan Jepang. Gaya JDID ini serupa dengan Amazon. Kemudian ada faktor kegagalan JDID. Yang pertama, kurang adaptif dalam merespon dinamika pasar, gejolak ekonomi, dan tren industri dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan JDID tutup adalah karena perusahaan kurang adaptif dalam merespon dinamika pasar, gejolak ekonomi, dan tren industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, dari segi model bisnis yang menyebabkan kecenderungan pada konsumen. Selain itu, dari segi model bisnis, karena perusahaan hanya mengandalkan promosi dan diskon secara terus-menerus kepada para konsumennya, sehingga hal itu menyebabkan kejenuhan. Kemudian yang terakhir, tidak mampu memenangi persaingan dari kalangan pasar lainnya. JDID yang berfokus dalam memasarkan produk-produk orisinal tersebut tidak mampu bersaing dengan e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Shopee dan Tokopedia diketahui menggunakan model bisnis customer to consumer. Mereka menerapkan sistem bisnis sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli demi kelancaran serta keamanan transaksi. Kemudian ada langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk bangkit dari keterpurukan. Langkah yang pertama, terima keadaan dengan lapang dada. Dengan menerima keadaan dengan lapang dada, akan membuat pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, menerima dalam mengambil keputusan selanjutnya. Ingat, menerima keadaan bukan berarti pasrah. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi penyebab kegagalan. Setiap apa yang terjadi pasti karena alasan tertentu, tidak terkecuali kegagalan. Cari tahu di mana letak kesalahan dan belajar untuk menemukan rangkaian solusi serta inovasi. Yang ketiga, melihat dan memanfaatkan peluang. Melihat dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar dengan melakukan ini, perusahaan bisa berangsur-angsur membaik. Kemudian langkah selanjutnya, mampu beradaptasi dengan perubahan. Disinilah kemampuan beradaptasi seorang pengusaha diperlukan. Saat pasar tidak lagi ramah terhadap apa yang ditawarkan, mulailah mencari prospek baru yang lebih menjanjikan. Dan yang terakhir, manfaatkan jaringan yang dimiliki. Jaringan ini dapat berupa kenalan dan rekan. Dari mereka, Anda bisa menemukan masukan berharga untuk kembali membangun bisnis yang sudah hancur. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.